Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan materi implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah. Bapak dan Ibu, untuk materi kita kali ini konsentrasi kita ada pada asesmen pembelajaran dengan 4 submateri. Di antaranya yang pertama yaitu konsep asesmen pembelajaran, keterkaitan antara asesmen dengan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian submateri yang kedua, alur perencanaan asesmen. Dan yang ketiga, teknik dan instrumen asesmen serta pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Bapak dan Ibu, di dalam implementasi kurikulum Merdeka ada 2 hal penting berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka di madrasah. Yang pertama, yakni berkaitan dengan kegiatan intrakurikuler, di mana dalam kegiatan intrakurikuler ini, maka dalam melaksanakan perencanaan kegiatan, kita harus melakukan analisis CP, TP, dan ATP untuk selanjutnya menyusun modul ajar sesuai dengan mapel masing-masing berdasarkan fase, kelas, dan tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler ini, untuk melakukan evaluasi pembelajaran, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya melaksanakan tes formatif dan tes sumatif. Kegiatan selanjutnya dalam implementasi kurikulum Merdeka, yakni kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk melaksanakan kegiatan ini, maka guru harus memilih tema, menentukan topik, menentukan dimensi dan elemen, menentukan nilai dan subnilai, baru selanjutnya menyusun modul proyek berkaitan dengan tema dan topik yang telah ditentukan. Kegiatan evaluasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin dilaksanakan dengan menentukan dimensi dan elemen P5 serta menentukan nilai dan subnilai PPRA untuk selanjutnya disusun rubrik penilaian yang terintegrasi antara P5 dan PPRA. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka perlu disusun alur melaksanakan asesmen pembelajaran. Yang pertama, menggunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Langkah ini selanjutnya adalah mengidentifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan, baik secara formatif maupun asesmen sumatif. Langkah yang ketiga, menyusun instrumen asesmen formatif dan asesmen sumatif bersamaan dengan menyusun modul ajar. Setelah semuanya dapat dipersiapkan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan asesmen, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif
dan dilanjutkan dengan mengolah hasil asesmen. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen dilaksanakan dengan 2 tahap. Yang pertama asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini meliputi asesmen awal pembelajaran yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dan asesmen selama kegiatan pembelajaran. Sedangkan asesmen yang kedua, yaitu asesmen sumatif, sesuai dengan lingkup materi dan dilaksanakan di akhir semester. Dalam melaksanakan asesmen tersebut, terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen, dan guru diberikan keleluasaan untuk memilih teknik dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik dapat dijamin tingkat kevalitannya dan dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pembelajaran. Adapun teknik asesmen yang bisa dilakukan, yakni observasi, penilaian kinerja, tes tulis, tes lisan, dan portofolio. Dengan instrumen, rubrik penilaian, checklist, catatan anekdot, dan grafik perkembangan. Setelah asesmen dilaksanakan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan hasil asesmen. Ada 2 alternatif pengolahan hasil asesmen. Yang pertama, mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran, di mana pendidik telah melaksanakan asesmen untuk satu tujuan pembelajaran berdasarkan fase-fase yang telah ditentukan. Yang kedua, mengolah capaian hasil asesmen berdasarkan capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir rapot. Untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran, maka data-data kuantitatif langsung diolah, sedangkan untuk deskripsi rapot, pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik dan mana yang belum dikuasai oleh peserta didik, serta dapat ditambahkan tindak lanjut secara ringkas bila memang diperlukan. Dalam hal ini, pendidik tidak diperkenankan untuk mencampur perhitungan hasil asesmen formatif dan asesmen sumatif, karena penilaian formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir rapot siswa. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.